Hai guys, welcome to All of Me channel. Oke, sama kita bikin vlog lagi ya sama si BYD M6 ini. Dan kali ini kita bahas fitur dari mobil ini yang bernama regenerative braking. Ada BYD seal, kenceng banget guys. Oke, hampir semua mobil ada ya. Dan terutama di BYD kayaknya yang aku tahu di semua line up mobil listriknya, regenerative braking ini termasuk salah satu fitur yang wajib ada. Oke, dan menurutku ini juga salah satu fitur cerdas ya. Fitur cerdas atau fitur canggih ya mungkin dua-duanya sih. Oke, karena ya mungkin bagi orang-orang yang tinggalnya di daerah perkotaan yang dimana tempatnya banyak yang datar, landai gitu, mungkin nggak akan terlalu berpengaruh ya. Cuman kita yang tinggalnya di daerah pedesaan, di pegunungan gitu ya, ini salah satu fitur yang sangat membantu dalam menaikkan efisiensi dari penggunaan power listriknya. Waktu sebelum beli, waktu itu sih aku anggap si fitur ini sih hanya ya mungkin ini salah satu gimmick untuk penjualan mobilnya. Tapi ternyata semakin aku pakai fitur ini tuh salah satu fitur yang aku suka gitu. Karena ya itu tadi dengan regenerative braking itu dia bisa menaikkan efisiensi dari penggunaan daya listriknya. Karena pada saat kita deselerasi atau kita mengerem itu dia menambah power pada baterainya. Jadi sesuai prinsip fisika ya, dia merubah energi kinetik dari putaran ban menjadi energi listrik. Jadi secara gampangnya sih seperti generator konvensional. Jadi dia untuk menghasilkan listrik dia diputar. Tapi kalau di mobil listrik ini karena puterannya dia sambil dibebani mobil yang dideselerasi, jadi motor listriknya itu menghasilkan listrik dan akan dikembalikan ke baterai. Awalnya sih aku ragu ya fitur ini berfungsi ya, karena sebelumnya kalau kita pakai motor listrik fitur regenerative braking itu nggak terlalu berpengaruh signifikan sama efisiensi atau penggunaan baterai. Tapi ternyata di mobil listrik ini regenerative braking itu sangat berfungsi. Aku pernah nyoba ya di video yang ini ya. Oke. Jadi waktu itu kita turun dari Kopeng menuju Magelang. Dan emang dalam perjalanan dari Salatiga ke Kopeng itu jalannya naik terus, dan dalam jarak 17 km itu kita ngabisin power sekitar 9%. Tapi saat kita melaju dari Magelang dari Kopeng ke Magelang itu kan jalannya turun terus ya, sekitar 25 km itu. Dan dia itu bisa dapat regenerative braking, dapat power dari regenerative braking itu sampai 4%. Jadi selama 25 km itu kita nggak ngeluarin power dari baterai, tapi justru kita tuh malah nambah power di baterainya. Memang tadinya sih ragu ya, tapi ternyata fitur ini tuh bener-bener efektif di mobil listrik ini, terutama di BYD M6 ini ya. Dengan begitu, waktu kita menanjak menggunakan power yang besar, powernya akan dikembalikan ketika jalanannya menurun ya. Jadi ya seperti kita saat mengayuh sepeda ya, jadi waktu jalan naik kita ngeluarin tenaga banyak, dan ketika turun kita istirahat sambil sepedanya tuh berjalan bahkan lebih cepat. Dan kenapa aku sebut itu salah satu fitur cerdas ya, karena fitur ini tuh selain dia bisa menambah atau mengembalikan power yang didapat dari putaran roda ke dalam baterai, dia tuh juga bisa menghemat penggunaan kampas rem ya. Karena pas kita mengerem itu kalau di mobil konvensional kan ada daya gesekan dari brake pad ke disc brake-nya ya. Tapi kalau di sini karena dia dipakai sebagai regenerative braking dan putarannya berkurang itu bukan karena gesekan antara kampas dan disc brake. Jadi otomatis penggunaan disc brake itu jadi berkurang banyak ya. Dan itu juga pasti akan menghemat kampas remnya atau si brake pad-nya ya. Jadi di speedometer sebelah kiri ini, jadi dia ada
bagian strip-strip gitu ya, yang warna hijau di bagian kiri bawah itu ya, yaitu adalah indikator untuk proses masuk daya dari luar atau dari regenerative brakingnya ke dalam baterainya. Jadi semakin dia dari 0 turun ke bawah itu, semakin ke bawah power yang masuk itu semakin besar. Itu juga tampil ketika kita ngecas ya. Jadi dari 0 itu dia nggak naik, tapi dia turun ke arah warna hijau. Dan si warna hijau itu meskipun dia cuman berapa senti doang ya, tapi lihat indikatornya dari 0 itu sampai ke 200. Artinya itu adalah 200 kilowatt ya. Jadi di tengah-tengah itu 100. Padahal kalau kita ngerem atau regenerative braking, dia itu turunnya tuh bisa hampir seperempat ya. Seperempat itu artinya seperdelapan ya, mungkin seperempat atau setengah dari strip yang bagian tengah ya. Jadi kalau misalnya di angka setengah aja itu tuh udah masuk 50 kilowatt. Jadi regenerative brakingnya itu juga bisa segede itu juga. Dan itu lumayan signifikan nambahnya kalau misalnya kita jalanannya tuh turun terus ya, dan apalagi turunannya tajam dan panjang, otomatis kita akan dapat power dari regenerative brakingnya. Dan ini salah satu hal yang mustahil kita dapatkan di mobil ICE ya. Kalau mobil ICE, kalau udah bensinnya terpakai, terbakar, ya udah dia nggak bisa balik lagi. Dan bagusnya lagi dari si BYD M6 ini, dia itu regenerative brakingnya itu dia gradual ya, jadi nggak statis. Jadi semakin kita injek dalam untuk remnya, dia itu regenerative brakingnya tuh semakin besar, dan power yang masuk ke baterai juga semakin besar juga, dan penambahan persentase baterai yang ada di MID itu juga semakin cepat ya. Seperti itu teman-teman. Oh iya, mohon maaf untuk ini ada suara kretek-kretek di belakang ya, karena kita bawa tangga di belakang, dan tangganya itu ya tangga besi gitu, jadi kalau bergerak dia bunyi kretek-kretek, jadi mungkin akan sedikit mengganggu untuk si suara kita kali ini. Oke, itu dulu ya untuk si video untuk regenerative braking ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan ya bisa ada tambahan info lah ya, dari tambahan pengetahuan dari salah satu fitur di mobil listrik yang nggak cuma di BYD M6 ini aja sih, tapi di hampir semua mobil listrik kayaknya ada regenerative braking. Terima kasih sudah nonton sampai selesai dan bye.